Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dukti Yoga Apisorendi dari kelas 2B Fakultas Hukum Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview kembali pertemuan ke-6 hukum pidana yang disampaikan oleh Ibu Prof. Dr. Herweni SHMA dan asistennya yaitu Bapak Randy Arid Hayadi SHMA. Sebab akibat hubungan sebab akibat kausalitas atau kausality. 1. Tujuan dari ajaran sebab akibat untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindakan pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar dari pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Ada teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak atau Bedingungstheorie theory. Berasal dari von Bury, Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama, karena apabila satu syarat tidak ada, maka akibat akan lain, baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka konkretnya lain pula. Teori individualisasi mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus. Mengindividualisasi yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian post factum atau in corrupto. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Tokoh atau penganut teori individualisasi adalah 1. Bickmeier. Sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. 2. Binding. Sebab dari suatu akibat adalah faktor yang menahan negatif dari serangkaian faktor yang unggul positif. C. Teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebuah kejadian ante factum atau in abstracto, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini, yang harus dicari sebabnya yang sama adekuat untuk mendapat menimbulkan akibat yang biasa disebut. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori-teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Persoalan adalah apa yang menentukan bahwa suatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Untuk itu diperlukan ukuran berdasarkan pada A. Penentuan subjektif yang dianggap sebagai adalah yang apa yang dilakukan oleh pelaku yang diketahui diperkirakan bahwa apa yang dilakukan itu secara umum dapat menimbulkan sebab akibat seperti itu. B. Penentuan objektif yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan kejadian pengetahuan hakim
yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Teori kausalitas dari von Kreis, teori adekuat atau kausalitas adalah bukan teori kausalitas yang murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan yang dapat mengira-ngira atau membayangkan yang terjadi suatu akibat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.